Saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi. Kita ucapkan salam kepada kita, semoga kita bahagia semua. Kebahagiaan kata orang filsuf-filsuf, kebahagiaan itu harus diciptakan, dibuat menjadi sebuah suasana yang sangat gembira dan bahagia dengan cara bersyukur. Nah, seperti ini sekarang kita masih bisa jumpa, berbicara, dan bertemu lagi. Nah, sekarang yang topik agak hangat lagi. Kita akan memberikan sedikit sumbang saran kepada regulator negeri ini, khususnya di daerah kelahiran saya, Sumatera Barat. Karena adanya polemik jalan tol terkendala menurut sebuah berita dulunya. Tapi hal ini sudah sempat diselesaikan oleh gubernur, wali kota, dan bupati yang ada di Sumatera Barat yang dilalui oleh jalan tol tersebut. Kendalanya sebenarnya tidak banyak kalau di Sumatera Barat itu. Tinggal seperti kata pepatah dari masyarakat Minang, bertangga naik, berjenjang turun. Nah, terbalik. Berjenjang naik, bertangga turun. Maksudnya harus musyawarahkan antar. Karena di Sumatera Barat itu kan kebanyakan tanah ulayat, tapi sekarang kan udah dibuatkan sertifikatnya. Tapi dalam hal ini peranan penghulu, yaitu pemuka adat yang mengepalai masing-masing kaumnya, itu sangat penting. Karena ada juga pepatah lain yang mengatakan dia penghulu itu di setiap kaumnya punya kemenakan. Jadi kemenakan ini patuh kepada mamaknya. Mamaknya itu ya itulah paman yang dari pihak ibu. Dia ada pepatah lagi ya kan. Kemenakan beraju ke mamak, mamak beraju ke penghulu, penghulu beraju ke musyawarah. Jadi penghulu ini nanti memutuskan ini tanah ini boleh diberikan dengan hasil segini, dengan ganti rugi segini, tapi dia akan mengambil suara kemenakannya. Jadi yang di bawah dia itu, yang kaum dia itu dinamakan kemenakan. Nah, dia akan mengambil musyawarah dulunya kepada keponakannya. Jadi itulah yang dilakukan belum lama ini setelah ada kendala sedikit masalah jalan tol antara Pekanbaru Padang oleh regulator pemerintahan Sumatera Barat, diberikan cara-cara yang lebih bagus dengan membawa pemuka-pemuka adat untuk bermusyawarah, dan akhirnya hal ini selesai. Cuma ada sedikit yang menggelitik. Sebenarnya penghulu atau pemuka adat ini kan dari musyawarah anak kemenakannya yang di bawah lindungannya tanah ulayat. Kalau tanah SKGR mungkin bisa dari pemiliknya aja. Cuma bernilik dari harian Kompas ada pemberitaan seperti ini. Di Riau ada di daerah antara Pekanbaru dengan Bangkinang, ada di Sungai Pinang, ada sebuah persil yang tidak cukup besar sebenarnya, hanya 700 meter persegi, yang ditunda pengerjaan karena yang pemilik lahan menolak untuk ganti rugi. Karena lahan yang sama dengan berbatas sepadan dengan lahan dia itu, ganti ruginya sungguh sangat mencolok harga ganti ruginya. Lahan yang bersebelahan dengan yang tak mau menerima ini diganti rugi 600.000 per meter. Sementara lahan dia cuma 30.000. Dan ada lagi kasus di jalan tol Pekanbaru Dumai yang menyatakan lahan dia itu cuma diganti 33.000 per meter seluas 5 hektar, dan ada sawit yang udah produktif sebanyak 700 batang. Nama warga itu kalau tidak salah Suwitno. Jadi ada kendala-kendala begitu. Masalah harga sebenarnya kalau kita tilik, masalahnya kebanyakan harga ganti ruginya. Bagaimanapun juga tidak dapat dipungkiri, kalaulah kita masyarakat yang terkena lahan tentu tidak mau kita
diganti rugi dengan, ya namanya ganti rugi, rugi, ganti rugi. Kalau usul saya sebenarnya lebih bagus kita ganti nama aja nanti di nomenklatur negara itu ganti untung. Contoh seperti ini. Kalau seandainya harga per meternya di situ 100.000, jadi dipatok harganya jadi 300.000. Tentu orang lain akan berbondong-bondong barangkali untuk lah udah melewati jalan saya aja lah dikelokkan ke sini atau bagaimana kan begitu. Itu contohnya. Tapi kalau dasarnya ada lagi ketimpangan harga di situ, misalnya 300 dan 600.000 per meter, ada yang 30.000 per meter, padahal sempadan tanah ini sempadan, maksudnya berbatasan garis saja. Itu kan agak berbeda. Di mana keadilan sosialnya di situ kan? Tapi untunglah hal itu juga bisa diselesaikan. Tapi untuk masa yang akan datang mungkin ini perlu kita pikirkan bersama. Sekedar usul dan saran aja kepada pemerintah ya. Gantinya ganti untung lah. Jangan ganti rugi lah. Ganti rugi itu konotasinya kan rugi. Kalau ganti untung, yang diuntungkan kan masyarakat dia juga. Seperti di Padang atau di mana-mana aja kan, yang akan dapat ganti rugi kan masyarakat juga. Masyarakat situ juga. Itu yang pertama diuntungkan dulu kan. Belum, jangan berpikir yang orang banyak yang akan lewat dengan mobil-mobil itu kan. Tapi orang yang ada di situ udah untung, dia merasa gembira. Jangan-jangan seperti saya misalnya punya lahan agak jauh dari jalan tol itu, agak luas, bisa belokkan aja ke sana Pak, biar diganti rugi, ganti untung. Ganti untung. Itu saran sebenarnya kan. Jadi gantilah, ganti untung. Jadi enggak, permasalahan-permasalahan yang merasa dirugikan itu tidak ada lagi. Sebagai manusia, kodrat manusia kan ingin untung. Ini memang pikiran receh, logika receh, tapi bisa juga kita pikirkan kan, manusiawi sekali. Orang-orang yang terkena itu nanti sebenarnya rugi juga, karena untuk masa yang akan datang tanahnya itu kan bisa-bisa berharga, kalau sekarang 100.000 bisa 1 juta per meter nantinya. Ini sekedar saran aja. Mudah-mudahan ya jawaban pemerintah atau yang dinas terkait selanjutnya untuk masa yang akan datang kita pikirkan bersama. Itu aja saran kita, logikanya aja. Jadi jangan ganti rugi lagi namanya. Sarannya ganti untung, biar beruntung juga masyarakat kita juga yang beruntung kan, bukan masyarakat lain. Oke?